الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لا تتخذوا من دون وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى إسرائيل إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Shadaqallahul Adzim. Shadaqallahul Adzim. Semoga apa yang dibacakan oleh Saudara Irfan dapat memberi keberkahan pada acara kita sore kali ini. Kemudian lanjut kepada acara berikutnya, yaitu penyampaian kajian dengan judul Kenapa Kita Membela Palestina oleh Ustadz Dr. Hasbi Aswar. Sebelumnya saya menyampaikan sedikit CV beliau yang saya ambil dari laman resmi dari Prodi Hubungan Internasional. Jadi beliau merupakan sarjana ilmu politik dari Universitas Hasanuddin di tahun 2007, kemudian melanjutkan S2-nya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012, kemudian melanjutkan studi doktor di Universiti Islam Antarbangsa Malaysia, dan beliau menjadi dosen UI sejak tahun 2014 nggak Ustaz? 14 kayaknya, di tahun 2014 itu. Tanpa berlama-lama, kepada Ustadz kami persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, makasih Amil Al-Qadri, teman-teman sekalian. Senang sekali bisa bertemu pada hari ini. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mohon maaf kalau suara saya agak kurang ini ya. Kurang tidak seperti biasa ini karena saya lagi pilek ya teman-teman sekalian. Saya izin share ya, share screen, maaf, share screen. Oke, jadi ini topiknya menarik ya. Kenapa kita harus membela Palestina? Kenapa bukan Israel? Karena banyak yang membela Israel juga ternyata kan. Tadi saja itu ada ratusan ribu atau ribuan orang yang lagi demo di Amerika untuk mendukung Israel. Tapi kenapa kita harus mendukung Palestina? Kenapa bukan netral saja, diam-diam saja? Toh itu bukan tempat kita juga, bukan siapa-siapa kita juga gitu kan. Nah, oleh karena itu untuk topik diskusi hari ini saya kasih judul Realitas Penjajahan Zionis di Palestina dan Mengapa Kita Harus Membela Palestina. Itu teman-teman sekalian. Nah, kenapa penjajahan? Kenapa bukan konflik? Karena banyak orang yang sering menulis atau banyak di media ya, konflik antara Israel Palestina gitu. Nah, kalau kita mengatakan istilah konflik, itu seolah-olah ada dua pihak yang setara, kemudian mereka berebut sesuatu. Gitu. Pertanyaannya, apakah ini sesuai dengan realitas yang terjadi di Palestina? Gitu. Yang terjadi malah tidak seperti itu. Yang terjadi adalah ada masyarakat Palestina yang hidup ratusan tahun di situ, kemudian tiba-tiba muncul Inggris membawa kaum Yahudi dengan sangat banyak, kemudian dibombardir, dibulldozer, dibunuhi, kemudian mereka jutaan orang yang akhirnya tergusur dan mengungsi keluar wilayah Palestina. Apakah itu konflik? Itu bukan konflik. Itu penjajahan, itu pendudukan begitu. Kalau kita mengatakan itu konflik, maka
kita jangan tersinggung ketika ada orang yang mengatakan bahwa Belanda itu ketika datang ke Indonesia 350 tahun, itu bukan penjajahan kok, itu konflik. Konflik antara Indonesia dan Belanda. Mau nggak teman-teman, mau nggak menerima hal tersebut? Gitu. Bukan penjajahan Belanda, itu konflik antara pemerintah Indonesia atau konflik antara Indonesia dan Belanda. Nah, kalau kita pakai kata konflik, itu biasanya solusinya adalah damai kan. Nah, kalau konflik dan damai itu, konflik itu biasanya solusinya damai. Damai itu gimana? Makanya muncullah solusi dua negara. Nah, kalau kita menerima logika ini, pertanyaannya mau nggak kita Indonesia dikatakan konflik dan Belanda, kemudian Indonesia dibagi dua, ya kan? Satu untuk orang Indonesia, satu untuk Belanda. Ya, secara logika tidak ada yang mau gitu, ya kan? Sama dengan perang antara apa? Perang antara Rusia Ukraina kan? Ukraina berada Barat berada di posisi Ukraina gitu. Kemudian wah melakukan memberikan banyak sanksi kepada Rusia tahun kemarin 2022. Nah, Rusia ingin Ukraina dibagi dua, wilayah timurnya Ukraina diambil alih oleh Rusia, kemudian sisanya ya silahkan di Ukraina. Apakah Barat setuju dengan itu? Tidak. Ya, kan bisa saja Rusia bilang, oh ini konflik antara Rusia dan Ukraina, solusinya adalah damai, dibagi dua. Nah, ya kan? Nah, Barat ternyata tidak setuju dengan itu. Nah, oke, supaya tidak lama-lama teman-teman sekalian, ini saya akan mulai slide saya dengan jawaban dari topik hari ini ya. Jawaban dari topik hari ini. Mengapa kita harus membela Palestina? Itu dulu yang akan saya bahas ya. Kenapa kita harus membela Palestina? Yang pertama adalah pandangan kemanusiaan ya. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Harus ada penjajahan kemudian kita berteriak. Ada orang asing di depan kita saja yang digebukin orang, kita tidak mungkin menerima dan membiarkan saja gitu. Setidaknya kita teriak, jangan, atau kita ngelapor ke orang yang lebih kuat, atau kita lapor polisi. Nah itulah kemanusiaan itu seperti itu. Tidak ada orang yang rela membiarkan manusia yang lain itu terzalimi gitu. Siapapun itu, ya kan? Tidak akan mungkin kan ada orang yang digebukin terus kita bilang ngapain, itu bukan saya yang digebukin, itu bukan saudara saya. Masalah saya banyak. Ngapain saya ngurusin masalah dia? Masalah saya juga tidak selesai. Karena banyak orang yang mengatakan begitu, teman-teman. Ngapain kita urusan Palestina? Indonesia juga punya banyak masalah, kan? Itu sama dengan gitu. Ada orang yang digebukin, terus kita di situ ditanya, kenapa kamu nggak bantuin? Ngapain? Masalah saya juga banyak, ya kan? Nah, itu argumen-argumen yang tidak rasional, teman-teman sekalian. Gitu loh. Oke. Jadi, makanya kenapa di seluruh dunia hari ini, di Barat, di Eropa, Amerika, Australia, Kanada, yang notabene negara-negara itu sudah melakukan hubungan kerjasama dengan Israel, kenapa warganya itu turun ke jalan? Ya karena memang nurani kemanusiaan, itu tidak ada yang bisa menolak itu. Anak-anak dibunuh, dibantai, dokter, bayangkan. Pekerja-pekerja PBB, bayangkan. Wartawan, dibantai, rumah sakit. Satu kota itu diputus semua jaringannya, tidak boleh mengungsi kemana-mana, bayangkan. Itu siapa yang tidak merasa tercederai rasa kemanusiaan, ya kan? Satu hal. Mengapa harus membela Palestina tanpa harus menjadi muslim pun, selama kita manusia yang punya otak, belum gila, belum stroke, pasti akan peduli terhadap Palestina. Ya kan? Satu. Yang kedua adalah kebangsaan. Nah, argumen kebangsaan gitu. Kenapa banyak orang yang mendukung Palestina walaupun bukan muslim misalnya di Indonesia? Karena Indonesia itu sejak dibangun ya, dideklarasikan tahun 45, itu kita sudah bersepakat bahwa Indonesia itu sangat tegas terhadap penjajahan, ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia, dan menghapuskan berupaya untuk ikut terlibat dalam menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia. Nah, gitu. Makanya Indonesia tidak akan mungkin, atau warga Indonesia pun tidak akan mungkin mendukung penjajahan Israel terhadap Palestina. Makanya banyak demo-demo di Indonesia beberapa waktu terakhir, itu karena misi dari konstitusi kita. Termasuk pemerintah Indonesia bersikap terhadap isu ini juga karena konstitusi kita. Dan yang paling penting teman-teman sekalian adalah isu keislaman. Satu, warga Palestina itu saudara muslim kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Atau al-muslimu kal muslimi kal bunyan. Seorang muslim itu dan muslim yang lain itu seperti sebuah bangunan yang saling menopang satu sama lain. Kalau ada bahkan dalam hadis yang lain mengatakan seorang muslim dan muslim yang lain itu seperti satu tubuh, gitu, kal jasad, ya. Ketika satu sakit, maka yang lain pun akan ikut sakit. Nah, saudara muslim kita di Palestina diperlakukan seperti itu, kita juga pasti sakit, gitu.
Nah, ini adalah bagian dari ukhuwah Islamiyah gitu. Walaupun kita tersekat-sekat oleh negara bangsa, tapi yang menyatukan kita adalah tauhid keimanan dan keislaman. Makanya ketika ada muslim yang didiskriminasi di India, di Rohingya, kemudian di Afrika, dimanapun juga, umat Islam pasti akan ikut tersakiti dimanapun mereka. Bukan hanya muslim yang disakiti ya, ada pembakaran Quran di Belanda, di Denmark, muslim pasti demo. Padahal itu terjadi di Belanda. Kenapa? Karena kita punya ikatan yang satu, ikatan spiritual, yaitu ikatan akidah. Nah, makanya kemarin itu kalau teman-teman sempat melihat di medsos ya, di TikTok itu, orang Korea itu kan ada satu media Korea itu sampai ini takjub dengan Indonesia. Dia bilang, Indonesia ini kan negara yang tidak kaya-kaya banget ya, tapi kok Indonesia itu negara yang paling rajin berderma gitu. Kalian lihat deh di TikTok tuh ada, atau di media sosial ya. Apa namanya, mereka sangat takjub terhadap warga Indonesia yang suka berderma gitu. Padahal katanya negara Indonesia bukan negara yang kaya. Ya kan? Kenapa? Ya karena kita punya semangat keislaman yang kuat. Saudara muslim, yang pertama adalah kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi seorang muslim itu wajib hukumnya, atau semua kaum muslimin wajib hukumnya untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, dan yang menjadi objek yang bisa, yang apa namanya, kemungkaran dan kebaikan itu tanpa melihat siapa yang jadi korban, apakah dia muslim ataupun muslim gitu. Jadi seorang muslim itu memang diwajibkan untuk cawe-cawe, istilah itu gila urusan ya kan, kalau anak-anak zaman dulu bilang, memang harus ambil bagian di setiap kemungkaran yang terjadi, siapapun yang terlibat, siapapun yang menjadi korban. Jadi kita itu muslim itu ikut menyuarakan isu-isu dunia, itu tidak mesti harus muslim yang jadi korban. Seandainya pun hari ini yang dibantai itu adalah warga negara lain yang bukan muslim, pasti kita akan teriak-teriak. Kenapa? Karena itu bagian dari kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Satu. Yang kedua adalah namanya manusia itu makhluk Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, yang harus dihormati. Walaqad karramna bani Adam, ya kan? Seluruh bani Adam, seluruh umat manusia itu telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenis kelamin mereka, apapun agama mereka, dan apapun kebangsaan mereka. Nah, ini adalah misi Islam kita yang Allah berikan kepada kita. Itu poin pertama, teman-teman sekalian. Poin yang kedua adalah, mari kita melihat tentang realitas penjajahan Zionis di Palestina. Bayangkan ya, Palestina itu di peta abad 19, di peta abad 20 awal, apalagi sebelum-sebelumnya, itu namanya Palestina. Wilayah ini namanya Palestina, Filistin gitu. Walaupun dulu di era ribuan tahun yang lalu ada satu wilayah namanya Yehuda di sini. Yehuda, wilayah Judea. Dulu memang wilayahnya di sini kaum Yahudi ya, di sini gitu. Kemudian mereka terusir, kemudian berubah menjadi Filistin gitu, secara historis. Tapi kemudian wilayah ini kan ditaklukkan oleh Umar bin Khattab yang diambil alih dari kekuasaan Romawi. Kemudian pada saat itulah Islam mulai memimpin wilayah Palestina sampai 1917, sampai kemudian Utsmani kalah oleh Inggris dan Prancis dalam Perang Dunia Pertama. Kemudian setelah itulah kemudian wilayah Palestina ini perlahan-lahan didatangi, diimpor ya. Inggris itu membawa ribuan, ratusan ribu sampai jutaan sampai hari ini warga Yahudi untuk tinggal di Palestina. Dan konsekuensinya apa? Lebih dari 700.000 orang waktu itu yang terusir dari negara mereka. Gitu. Nah, bayangkan kalau teman-teman lihat di peta di sini, 46 itu mayoritas wilayah Palestina itu milik kaum muslimin, milik warga Palestina. Yang kuning-kuning ini itu orang Yahudi. Jadi Yahudi itu sebenarnya sudah lama tinggal di Palestina. Gitu. Udah lama, ada ribuan juga orang tuh. Tapi ya mereka happy-happy aja, mereka baik-baik saja, nggak ada masalah. Dan mereka tidak punya semangat Zionisme mendirikan negara Israel, nggak ada sama sekali. Mereka hidup rukun dengan Muslim Palestina, tidak ada masalah di bawah kekuasaan Utsmani. Sampai akhirnya Inggris datang dan kemudian memfasilitasi kaum Yahudi atau gerakan Zionis untuk menguasai wilayah Palestina. 47 PBB itu bahkan akhirnya menyetujui pembagian wilayah Palestina menjadi dua, yaitu wilayah Israel dominan sekitar 50% lebih dan wilayah Palestina 40% lebih. Ini 47. Tapi terjadi perang 48, teman-teman sekalian.
Israel memenangkan perang, perang antara Irak, kemudian Suriah, kemudian Mesir ikut terlibat, tapi ternyata negara-negara itu kalah, ya kan? Dan setelah itu akhirnya ya wilayah Palestina semakin mengerucut, ya sekitar 70% lebih gitu diambil alih. Dan ternyata mengerucut terus sampai sekarang. Wilayah tepi barat ini yang dulunya di sini, ini Yerusalem, tepi barat ini, kemudian sampai sekarang mengecil terus gitu, mengecil terus bahkan terpecah-pecah ini, terpetak-petak nih kalau teman-teman lihat nih, yang sekarang ini ya paling kanan gitu. Nah ini wilayah Gaza nih, wilayah Gaza itu adalah wilayah yang dikatakan penjara terbuka terbesar di dunia. Kenapa? Karena ini teman-teman lihat ini lautnya ini laut dikuasai oleh Israel nih lautnya nih. Jadi Palestina itu cuman warga Gaza itu cuman punya hak untuk mencari ikan 200 meter kalau tidak salah keluar. Lebihnya itu semua dikuasai oleh Israel. Kemudian di sini tembok-tembok nih semua, tembok di sini Mesir nih ya, yang selatan ini Mesir. Kemudian ada tembok yang mengelilingi kota Gaza, tembok setinggi 6 meter gitu teman-teman. Nah, itu terjadi di Gaza. 2,3 juta orang ini adalah daerah terpadat di dunia, ya kota terpadat di dunia. Makanya ketika terjadi serangan-serangan itu pasti banyak sekali yang mati. Kenapa? Karena wilayahnya padat sekali. Masyarakat Gaza kalau ingin mengungsi juga nggak bisa mengungsi. Karena kenapa? Tidak ada pintu keluar. Gitu. Pintu keluar cuma satu di Mesir, di Rafah itu. Perbatasan Rafah dan Mesir. Tapi Mesir juga tidak berani membuka kan. Takut sama Israel sama Amerika. Nah, tepi barat beda lagi ceritanya. Tepi barat itu di sini, tepi barat ini di sekitar Yerusalem ini teman-teman sekalian. Ini wilayah sudah disekat-sekat, ya. Dan setiap tahunnya ini semakin mengecil. Kenapa? Karena setiap tahunnya Israel itu nambah pemukiman terus, membuldozer terus, mengambil alih rumah-rumah masyarakat Palestina di sini. Setiap hari banyak orang yang tergusur mati di sini. Jumlah penduduknya juga 2, sekian juta orang. Nah, coba lihat ya teman-teman ini. Dan mereka berakhir luar biasa kejinya Israel ya. Itu yang terjadi sampai hari ini dan pembantaian itu terjadi terus-menerus ya. Pembantaian itu bukan yang terjadi sekarang ini saja, tapi dari 75 tahun yang lalu, teman-teman sekalian. Pembantaian terjadi sampai hari ini. Cuman sayangnya kita itu baru teriak-teriak pas terjadi pembantaian besar-besaran. Padahal setiap hari itu pembantaian terus-menerus terjadi. Setiap hari, setiap waktu pembantaian, penggusuran, pembunuhan, pemukulan, pelecehan, dan seterusnya. Pemenjaraan, dan seterusnya. Nah ini menjadi PR juga buat kita. Kenapa kita baru mendukung Palestina? Kenapa baru kita teriak-teriak Palestina? Pas mereka dibantai besar-besaran. Setiap hari kita diam-diam saja. Nah ini adalah di sebelah kanan ini, di sebelah kiri ini teman-teman bisa melihat nih ya. Gaza ini dikelilingi oleh tembok tinggi. Nah ini di laut ini cuma sekitar segini nih. 11 km. 11 km wilayah yang boleh ini sama warga Gaza. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang udah tutup semua. Diblokade semua sama Israel ini. Nah, coba keliling ini sekitar 10 kilo ini panjangnya itu 2,3 juta orang dan kemudian tembok-tembok tinggi 6 meter di sini. Dan di tembok ini itu ada ada kamera-kamera pengawas nih teman-teman ini, iron wall ya. Ada kamera pengawas yang bisa mengawasi semua aktivitas yang ada di dekat-dekat sini. Jadi kalau ada yang mau macam-macam, nembus macam-macam di sini, nembus Israel misalnya lompat ke pagar bisa ditembak nih, ya. Bisa ditembak langsung oleh Israel. Kenapa? Karena kamera pengawas ini itu berhubungan langsung dengan sistem keamanan Israel. Kalau ada yang macam-macam langsung dirudal. Nah, gitu kira-kira. Nah, mari kita lihat ini jumlah korban dari 2008 saja itu banyak sekali korbannya, teman-teman sekalian. Hari ini sudah lebih dari 11.000 orang untuk hari ini ya, yang perang hari ini. Hampir tiap harinya itu ada kematian. Dan hampir tiap tahunnya terjadi peningkatan warga pemukim Israel yang ada di Palestina. Luar biasa sekali. Nah pertanyaannya, kenapa sih negara penjajah dan apartheid Zionis ini itu terus bertahan? Apa yang membuat mereka bisa bertahan? Yang pertama tentunya adalah dukungan yang tanpa syarat dari Amerika Serikat. Amerika itu sudah dari 46 sampai 2016 ya, 130 miliar dolar coba untuk membangun kekuatan militer ekonominya Israel. Dan sejak 2019 sampai sekarang 3 miliar dolar setiap tahun. Bantuan, drone, senjata, tank, sampai senjata penangkis, rudal dan seterusnya itu. Semua disupport oleh Amerika Serikat. Itu yang membuat Israel tidak terkalahkan gitu. Membuat berkuasa di Timur Tengah. Tidak ada yang berani kan?
akhirnya. Negara tidak ada yang berani negara untuk berhadapan dengan Israel. Tapi yang berani malah bukan negara, yang berani malah adalah Hamas. Gitu. Nah, ini bantuan militernya Amerika ya 3 miliar dolar gitu setiap tahun. Kita tidak perlu detailkan lagi karena saya sudah jelaskan tadi. Nah, selain itu juga Amerika mendukung Israel itu di PBB, teman-teman sekalian. Jadi PBB itu kalau mau bersidang mengecam Israel itu pasti akan di-cut sama Amerika gitu. Ada banyak sekali. Sejak tahun 1970-an sampai 2015 saja itu ada, bayangkan ya, banyak sekali upaya untuk bahkan mengecam Israel itu dibatalkan oleh Amerika Serikat di PBB. Makanya kalau ada pertanyaan kenapa sih PBB mandul? Ya PBB mandul karena begitu. Amerika selalu mencegah, Amerika mencegah, Amerika mencegah. Gitu. Amerika mencegah PBB untuk bertindak lebih jauh. Padahal PBB itu secara normatif itu punya cara yang efektif sebenarnya untuk menghentikan segala macam penjajahan. Cuman struktur PBB yang tidak adil, tidak demokratis yang membuat PBB itu menjadi sangat tidak bisa diharapkan. Oke, mengapa negara penjajah Zionis terus bertahan? Karena dukungan politik Amerika, bukan hanya dukungan dana. Ya. Kemudian ini lagi, mengapa negara penjajah Zionis terus bertahan? Itu karena mungkin ada pertanyaan, di mana sih dunia Islam? Di mana Mesir, Afghanistan, Irak, Jordan, Ukraina, Indonesia dan lain-lain sebagainya? Di mana mereka? Di mana suaranya mereka? Jawabannya adalah ini, ya. Karena negara-negara Muslim, mayoritas Muslim itu juga sudah diikat oleh Amerika Serikat gitu, dengan berbagai macam bantuan-bantuan, perjanjian dan kerjasama. Bayangkan, yang mendukung Israel untuk bisa hidup itu juga yang melakukan perjanjian kerjasama baik dengan dunia Islam, memberikan bantuan militer, kerjasama militer dengan dunia Islam, yaitu Amerika Serikat kan, gitu. Nah, jadi artinya apa? Nggak mungkin negara-negara Muslim ini yang punya keterikatan dengan Amerika, agak susah ya, bukan nggak mungkin, agak susah mereka berani untuk lepas dari Amerika kemudian mengambil sikap tegas terhadap Israel. Kenapa? Ya karena mereka bergantung sama Amerika Serikat. Bukan hanya bergantung, tapi takut, ya kan? Gitu. Nah ini kelebihannya Amerika, dia mampu untuk mengamankan kepentingan Amerika di Timur Tengah, selain mendukung Israel, juga menjalin hubungan baik dengan Timur Tengah gitu, dengan cara ngasih duit, ngasih bantuan militer, ngasih bantuan ekonomi dan seterusnya, gitu. Maaf teman-teman ya, lagi ini tadi. Oke, nah selanjutnya adalah ini, mengapa negara penjajah Zionis terus bertahan? Karena ini dunia Islam itu juga, Indonesia juga ada nih sebagai penerima bantuan dari Amerika Serikat secara militer. Gitu, ada Malaysia juga ada, gitu. Ada Pakistan, Bangladesh, itu negara-negara yang secara militer banyak bergantung sama Amerika Serikat, gitu. Artinya apa? Kita mengakui bahwa Amerika itu superpower secara militer, gitu. Dan kita bergantung sama Amerika. Kalau kita bergantung sama Amerika, artinya apa? Secara mental berani nggak kita berhadapan dengan Amerika, di mana Amerika itu yang mensupport militer kita. Ya secara mental ya nggak mungkin lah kita berani-berani berhadapan sama Amerika. Padahal Amerika lah yang menjadi backup utama dari penjajah Zionis Israel. Gitu. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, Zionis Israel itu negara lemah, kekuasaan lemah. Kenapa? Satu, karena Zionis Israel itu tergantung terhadap negara sekitar untuk akses ekonomi. Yang kedua, karena Israel itu juga tergantung dari Barat secara militer. Gitu. Nah ini saya perlihatkan ya, ini saya tidak perlu memperjelas semua ini, tapi saya menunjukkan kepada teman-teman sekalian, lemahnya Israel. Israel ini titik kecil di tengah-tengah dunia Islam ini semua. Ada Afrika, ada negara-negara Arab, ada Irak, Suriah, Libanon, Turki di sini sudah ngepung Israel kan. Nah Israel itu cuma bisa memproduksi teknologi, IT, teknologi dan lain-lain sebagainya. Tapi makanan, minyak semua diimpor nih diimpor dan ini melalui Turki, melalui wilayah-wilayah umat Islam di sini. Ya kan? Artinya apa? Israel itu sangat bergantung terhadap dunia Islam. Gitu. Artinya lemah kan? Nah, kalau umat Islam, dunia Islam, negara-negara Islam ini mau kompak dan mau kuat, gampang. Tidak perlu mengirim tentara dan senjata ke Israel. Di stop saja minyaknya Israel, BBM-nya, tank-tanknya Israel nggak bisa jalan. Ya kan? Di stop saja makanannya, warga Israel nggak bisa, tentara-tentara sampai apa namanya, politisi-politisi Israel tidak bisa makan. Gitu. Karena makanan-makanan sudah di stop semua. Termasuk
termasuk Amerika ketika ingin mengirim senjata baik laut ataupun udara nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena harus melewati dunia Islam dulu kan. Misalnya Amerika ngirim pesawat nih, tembakin sama Saudi, sama Sudan, Mesir dan seterusnya. Ngirim kapal pasti akan ditembakin sama Turki, ya kan? Nah, gitu. Itu kalau itu artinya apa? Bahwa Israel itu lemah sekali sebenarnya. Dia itu bisa ada di sini. Kenapa? Karena lemahnya dunia Islam yang ada di sini. Nah, gitu. Itu teman-teman sekalian. Nah, luasnya Israel juga sangat kecil sekali, ya, 22.000 km persegi. Itu lebih luas ini Jawa Barat, 37.000 km persegi. Ya. Panjangnya sekitar 400 km, lebar sekitar 500, sekitar segitulah gitu. 400 km itu ya di sini dengan Jakarta, 400-an kilometer itu. Jadi kecil sekali. Nah, karena kecil sekali makanya gampang diserang. Ya, makanya pas Hamas itu sekarang kuat, Israel itu jadi kaget banget. Kenapa? Karena dari Gaza ke Tel Aviv cuma 70 kilo, ya. Dan dari kemarin itu Hamas sudah ngirim puluhan rudal ke Tel Aviv dan sudah ada yang tembus gitu. Coba bayangkan kalau Hamas misalnya tahun-tahun yang akan datang bisa ngirim ribuan roket ke sini, apa yang terjadi teman-teman? Bahkan mungkin nuklirnya, kemudian militernya, kemudian stasiun minyaknya atau industri minyaknya Israel, gedung-gedungnya semua bisa hancur. Nah gitu, ya kan? Jadi Israel itu lemah sekali sebenarnya, sangat rapuh, ya, sangat rapuh. Makanya mereka kaget ketika Hamas mampu menyerang mereka dan masuk kepada Israel. Nah, kita lihat tentaranya Israel. Berapa? 600.000 saja nih, itu sekali. Yang aktif cuma 173.000, yang cadangan 465.000. Kecil sekali nih, 600.000. Kita bandingkan dengan tentara Turki, 775.000, bayangkan. Banyak sekali tentara Turki. Ya kan, lebih banyak daripada Israel. Nah, cuman apa yang membuat umat Islam itu lemah, tidak bisa berhadapan, tidak punya nyali, karena umat Islam itu di Timur Tengah pada khususnya itu sebagian besar sudah menjalin kerjasama dengan Israel. Ya kan? Satu. Yang kedua, menjalin kerjasama dan tergantung sama Amerika. Nah, itu yang membuat akhirnya Israel merasa di atas angin, aman, tentram, bisa membantai sampai hari ini kan? Coba bayangkan. Bisa membantai. Kenapa bisa membantai? Karena nggak ada yang mencegah. Seharusnya yang mencegah siapa? Negara-negara Arab, negara-negara Muslim. Tapi nggak ada yang berani. Kenapa? Karena mereka sudah rata-rata kerjasama dengan Israel. Satu. Yang kedua, mereka merasa lebih lemah militernya daripada Israel. Yang ketiga, mereka takut sama Amerika Serikat. Nah, ini yang membuat akhirnya Israel bisa tetap bertahan. Dukungan AS dan Barat secara ekonomi, politik, dan militer. Yang kedua adalah kelemahan negara-negara Timur Tengah dan dunia Islam secara umum. Lemah, teman-teman sekalian. Nah, terus solusi terhadap penjajahan apa? Sebentar ya, ini ada suara-suara yang aneh ya. Nah, ketika ada penjajahan, solusinya apa? Kemerdekaan kan? Gitu. Nggak mungkin solusi penjajahan perdamaian, itu nggak mungkin. Atau solusi penjajahan itu adalah solusi dua negara, yang nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin itu. Solusi penjajahan itu apa? Ya, kemerdekaan. Bagaimana cara mencapai kemerdekaan? Perlawanan, ya. Perlawanan. Siapa yang melawan? Ya, Hamas sekarang melakukan perlawanan. Tapi kan Hamas nggak mungkin memerdekakan Palestina dengan kondisi yang selemah itu. Bangun senjata di Gaza itu nggak mungkin kan, makanya mereka bikin terowongan. Nah, yang paling diharapkan sebenarnya yang memerdekakan Palestina itu adalah siapa? Ya, negara-negara Muslim atau PBB sebenarnya yang paling punya hak dan kewajiban. Karena PBB itu dibentuk untuk menciptakan perdamaian dunia, untuk menjaga perdamaian dunia. Sayangnya PBB tidak bisa diharapkan. Sehingga siapa yang bisa diharapkan? Dunia Islam sendiri yang harus berjuang. Kenapa harus dunia Islam? Karena dunia Islam itu punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau ada penjajahan, ada pembantaian, bagaimana bentuk amar ma'ruf nahi munkar? Teriak-teriak, mengecam, boikot? Tidak sekedar itu. Apa? Jihad, kita, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah, ya, di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, tapi jangan kalian melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini luar biasanya, bayangkan. Walaupun kita disuruh memerangi musuh-musuh kaum muslimin, tapi kita nggak boleh melampaui batas. Kita nggak boleh bunuh anak kecil. Kita nggak boleh bunuh perempuan.
kita bunuh orang-orang yang lemah, tidak ikut dalam peperangan. Kita nggak boleh menghancurkan fasilitas-fasilitas publik, rumah sakit, gereja, masjid, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan wala tadi. Tapi apa yang dilakukan oleh Israel? Wah, mereka luar biasa. Mu'tadin, ya, mereka luar biasa melampaui batas. Gitu. Ya. Dan di dalam Islam sebenarnya, ya saya pernah mendapatkan penjelasan bahwa kalau ada musuh kita melampaui batas, kita juga bisa membalas sebenarnya. Tapi apa namanya, dalam ayat itu dikatakan as-sabru khairun. Sabar itu lebih baik daripada ikut-ikutan mereka. Artinya apa? Walaupun kita diperlakukan seperti itu, jangan membalas. Kenapa? Karena Islam itu misinya apa? Dakwah, ya kan? Bukan misinya menghanguskan orang. Misalnya nih, Israel membantai Palestina, kemudian dunia Islam ikutan membantai warga Israel. Jangan begitu. Dakwah nggak bisa masuk, dakwah nggak sampai. Yang harus dilakukan adalah mencegah dan menghentikan tentara Israel dan politik Israel untuk melakukan pembantaian. Setelah itu, wilayah Palestina dikuasai oleh umat Islam, disatukan tuh wilayah Palestina, ya. Warga-warga Yahudi yang datang jutaan orang itu untuk menggusur warga Palestina dipulangkan dengan baik-baik gitu. Dan warga Yahudi yang sudah lama tinggal di situ turun-temurun, bukan termasuk warga yang ikut menggusur, mereka akan tetap di situ. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak berlebihan, diberikan sesuai dengan haknya gitu. Karena banyak warga Israel itu sebenarnya warga Amerika, ya kan? Amerika datang ke Israel, tinggal di sana, memiliki akhirnya 2 kewarganegaraan. Makanya jangan heran teman-teman, banyak warga Israel itu kok bahasa Inggrisnya jago banget. Ya mereka orang Amerika yang datang ke sana, tinggal di sana. Gitu. Nah, orang seperti itu seharusnya dipulangkan. Ketika umat Islam menguasai Palestina, dipulangkan tuh orang-orang yang menggusur itu. Warga-warga yang datang menggusur warga Palestina dipulangkan semuanya, nggak dibantai, dipulangkan. Kemudian warga Yahudi yang sudah lama tinggal di sana dipersilakan tinggal, dan kemudian Islam mengatur mereka dengan baik seperti di era-era kekuasaan Islam yang lalu. Seperti itulah Islam seharusnya, ya. Penjajahan harus dilawan dengan perlawanan atau kemerdekaan. Dengan cara apa? Bukan dengan cara doa tentunya, bukan dengan cara zikir bersama, bukan dengan cara apa namanya, bukan dengan cara cuman mengecam gitu, ya. Yang punya kemampuan itu, yang bisa melakukan itu cuma kita, ya, kita yang warga sipil yang nggak punya kekuatan. Kalau negara itu nggak boleh cuma mengecam, nggak boleh cuma teriak-teriak, nggak boleh cuma bersedih, tapi namanya negara itu ya harus terjun langsung. Itu yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi munkar dengan aliyat, dengan tangan. Gitu. Ya, nah kita ini karena kita nggak punya kekuasaan, yang kita bisa adalah dengan lisan saja, dengan lisan atau dengan hati saja. Seperti apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Baik teman-teman sekalian, saya kira itu penjelasan pengantar untuk kajian kita pada sore hari ini. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran terkait dengan Palestina, penjajahan Palestina, dan juga bisa memperjelas ya sikap kita dan kenapa kita mesti peduli terhadap Muslim Palestina. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah banyak sekali. Sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan masih banyak pertanyaan juga mungkin dari teman-teman semua yang masih bingung tentang konflik yang terjadi di Palestina begitu. Mungkin karena waktu juga masih banyak, sekitar 30 menit lagi, kami buka pertanyaan dulu buat teman-teman semua yang ada pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hasbi tadi. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, dari Sazia Aisyah, boleh untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa on cam Ustadz karena lagi di luar kebetulan. Karena ini mau ini lagi ngantar adik gitu ya. Oke. Saya sangat mengapresiasi. Jadi gini Ustadz, terkait dengan Palestina ini kan sebenarnya udah konflik jangka panjang ya Ustadz ya. Di Indonesia pun dari sisi Israel ada, sisi Palestina ada gitu, dan kadang emang membingungkan, apalagi sekarang di zaman yang maju kayak gini kan Ustadz, pasti banyak orang-orang yang membuat konten gitu dari
tentang ini gitu Ustaz. Kayak misalnya untuk podcast-podcast Deddy Corbuzier, untuk podcast kayak Hilmi, terus Dr. Richard dan lain-lain gitu Ustaz. Nah, saya itu mengikuti beberapa dan ada satu orang itu yang menarik perhatian saya. Dia ini seorang Nasrani ya Ustaz ya. Kemudian saya dengar gimana cara dia menjelaskan dan mengagung-agungkan Israel lah Ustaz ya ibaratkannya. Saya dengarnya jengkel dan dia tuh kayak apa ya Ustaz, dia tuh berpandangan kalau misalnya masalah ini tuh soal soal kemanusiaan gitu. Kalau soal kemanusiaan jangan cuma dilihat dari sisi Palestina. Dia bilang gitu karena yang dari Israel pun banyak yang meninggal kata dia gitu. Dia merasa kalau kalau misalnya soal kemanusiaan ya jangan cuma lihat yang meninggal di Palestina aja, tapi juga lihat dari Israel itu yang meninggal juga banyak gitu kata dia kan. Nah itu gimana Ustadz kira-kira cara kita menanggapinya dan orang-orang keras kepala kayak dia gitu kan nggak sedikit ya Ustadz ya. Apalagi beberapa Nasrani saya baca juga di komen-komen tuh bilang kalau misalnya Israel itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan gitu kata mereka. Nah itu Iya, cara betul. bagi orang Muslim itu gimana cara menghadapi orang-orang kayak gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik, 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 baik. Mohon Saya jawab dulu ya, Amil ya, untuk biar tidak lupa ya. Yang nanti pertama gini, untuk Said bisa ditahan dulu ya. ya untuk Sazia ya. Banyak bahkan yang bilang nulis apa namanya free Israel kan aneh ya. Memang Israel free dari harus free dari mana gitu. Saya selama ini malah free. Tapi gini, ini kemanusiaan. Kalau kemanusiaan itu ya harus dilihat dong bahwa yang jadi korban bukan hanya Palestina tapi Israel. Ya kita jangan melihat dari sisi itunya, kita harus melihat ini siapa pelaku utamanya. Ya sama lah kayak gini nih, ada perampok nih, gerombolan perampok menyerang kampung kita, ya kan? Terus kemudian kita ikut melawan, kita bunuhin mereka gitu. Nah, kalau kita pakai perspektif kemanusiaan, seperti orang bilang tadi, kira-kira apa teman-teman? Oh jangan ini, jangan nyalah-nyalahin perampoknya. Kita lihat ini, perampok juga ada yang meninggal. Jadi kita lihat ininya, kemanusiaannya saja. Itu kan nggak masuk akal itu. Yang harus dilihat adalah konteks. Ini konteksnya apa sih sebenarnya? Siapa pelaku utamanya gitu. Ya, ini kan sebenarnya orang-orang Israel ini kan orang-orang yang tertipu oleh Inggris awalnya. Dan kemudian mereka terprovokasi untuk, ayo datang nih, ayo datang ke Israel, ayo, ayo. Ya, ini kesalahan mereka sendiri. Ngapain mereka udah tahu bahwa ini wilayah orang, dipaksa ini wilayah yang hasil dari penggusuran, dan ketika ada perlawanan, ada serangan, ada pembunuhan, itu salah mereka sendiri kan, ya enggak? Sama gini teman-teman nih, kalian misalnya ditawarin nih perumahan itu sebenarnya perumahan yang dirampas dari kampung gitu, ya kan? Dan itu tanah sengketa, ceritanya tanah sengketa, tapi tetap aja dibangunin rumah, kalian akhirnya beli rumah di situ kan. Tapi warga kampung kan nggak rela gitu. Akhirnya apa? Warga kampung meneror. Pokoknya bikin macam-macam lah, bikin ribut lah, petasan, ya kan? Nah pertanyaan saya, kalau kita pakai perspektif kemanusiaan, oh kita peduli mungkin sama dua itu kan? Yang pertama kita peduli sama orang kampung karena tergusur, karena dihianati, misalnya ditipu. Yang kedua kita peduli sama yang punya perumahan, yang tinggal di perumahan. Tapi kan bukan itu, tidak seperti itu kita melihatnya. Akar masalahnya apa nih? Ya kan, akar masalahnya adalah ada sesuatu hal yang tidak fair di situ. Itu yang tidak di Palestina. Ya kan? Nah, kenapa ada warga Israel yang mati? Ya gara-gara Israel sendiri. Ngapain bangun negara di situ? Dan kesalahan warga Israel sendiri, ngapain harus hijrah ke Israel? Kalian itu udah enak-enak di Eropa, di Afrika, di Asia dan macam-macam. Ngapain? Kalian datang ke Israel, yang wilayah itu wilayah yang direbut dari orang. Jadi ketika ada orang yang neror kalian terus, ya wajar. Mereka nggak rela kok tanah mereka diambil. Kan gitu aja. Simple kan? Sama lah waktu Belanda menjajah Indonesia. Ya pasti banyak lah, ribuan juga tuh tentara Belanda yang mati kan? Ya enggak? Nah, kalau kita melihat sisi kemanusiaan, kira-kira gimana? Kita berpihak kepada siapa? Ya kita nggak berpihak pada siapa-siapa akhirnya. Nah, cuma poin saya gini. Orang yang mengatakan kita melihat kemanusiaan saja, yakin dan percaya dia itu pro-Israel. Intinya itu saja. Itu saja soal intinya. Dia cuma nggak mau ngomong terang-terangan. Itu kan. Nah, kita jangan melihat sisi Palestinanya. Palestina, kalau ada orang kayak gitu, cut aja ya. Kamu yang jelas kamu tuh pasti pro-Israel. Itu aja udah. Ya kan?
Nggak ada orang yang abu-abu, itu nggak ada teman-teman. Yang pasti orang itu pasti jelas tuh sikapnya. Nggak ada orang yang abu-abu. Nah, itu satu. Yang kedua, the promised land, ya, tanah yang dijanjikan, ya itu memang ada di kitab suci. Tapi itu sebenarnya gini, secara historis, sebelum gerakan Zionisme itu muncul tahun 1800-an, itu orang Yahudi sama sekali tidak mikir kalau mereka akan bangun negara. Mereka nggak pernah punya ide begitu. Bahkan saat Theodor Herzl itu membuat gerakan Zionis, ya, gerakan Zionis itu gerakan salah satunya gerakan yang ingin membangun negara Israel. Itu gerakan Zionis itu. Membangun negara Israel di Palestina, awalnya di Argentina, tapi awalnya Inggris kalau tidak salah nawarin ke Herzl, gimana kalau di Argentina? Nggak mau dia. Ya udah, akhirnya ke Palestina gitu. Nah, pada saat gerakan Zionis tahun 1800-an ini mulai menyebarkan idenya, tidak ada satupun warga Yahudi, rabi Yahudi yang setuju. Ya kan? Nggak ada. Bahkan para rabi Yahudi bilang, ini ngapain sih? Ngapain sih ada ide-ide kayak gini nih, ide-ide aneh itu kayak gini bikin negara itu? Kita udah nyaman di negara kita masing-masing, di Eropa, di mana-mana gitu. Itu satu. Yang kedua, warga Yahudi dari dulu itu melihat Yerusalem atau tanah Palestina itu sama kita Muslim dan orang Kristen melihat Yerusalem. Itu cuma tempat ziarah aja. Tempat ziarah, tempat ibadah. Not more than that. Bukan lebih dari itu. Sama kita melihat Ka'bah. Ya kan? Tempat ziarah aja. Gitu. Kita punya hubungan spiritual, bukan hubungan politik. Gitu. Nah, orang Yahudi itu dari dulu juga begitu. Mereka melihat Yerusalem itu. Nah, Theodor Herzl lah yang kemudian membangun impian negara itu. Dan kemudian didukung sama penjajah Inggris. Itu pun Inggris baru mendukung Herzl itu besar-besaran itu tahun setelah Herzl meninggal. Setelah pewaris kedua dari gerakan Zionisme. Jadi gerakan Zionisme itu dari awal tidak ada yang dukung sebenarnya. Cuma sedikit yang dukung saja. Gitu. Cuman Inggris yang backup, penjajah Inggris, karena karena melawan Utsmani, ya sudah. Nah, gitu. Jadi itu sebenarnya, jadi kalau ada bahasa-bahasa ini, kitab suci itu sebenarnya bahasa-bahasa pemanis aja. Gitu. Intinya sebenarnya ya, makanya sampai hari ini banyak sekali Yahudi yang tidak pro sama Israel kan. Teman-teman lihat di sosial media, itu kan banyak rabi Yahudi yang muncul tuh. Bahkan banyak orang Yahudi di Amerika aksi datang ke Gedung Putih menolak penjajahan Israel. Mereka mengatakan Zionism is not Jewish. Zionism itu bukan Yahudi. Ya, we don't support Zionism. Judaism doesn't support Zionism. Nah, ini dua hal yang berbeda. Cuman memang Zionism menggunakan bahasa-bahasa agama. Ini sama lah dengan gerak ISIS ya. ISIS itu, apakah ISIS itu bagian dari Islam? Kontroversial kan? Mayoritas umat Islam mengatakan ISIS bukan bagian dari Islam, walaupun mereka menggunakan bahasa-bahasa Quran. Nah, Zionis juga gitu. Nah, itu kalau kaum Yahudi radikal penjajah. Gitu kira-kira. Nah, itu kira-kira ya. Shazia, mudah-mudahan terjawab. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dari Sazia, apakah sudah terjawab dari jawaban dari pernyataan Bapaknya? Iya baik Pak, terima kasih. Insya Allah saya sudah paham. Oke. Mungkin dari pertanyaan selanjutnya tadi yang raise hand dari Saudara Said Hidayatullah. Tes Bismillah, suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf tadi karena masuknya telat, jadi barangkali sudah dijelaskan di awal atau belum, saya kurang tahu juga. Tapi izin bertanya Pak, gitu. Jadi sebagaimana kita tahu ya, bahwasanya itu kan bangsa yang dilaknat. Jadi zaman Musa kalau nggak salah itu sudah terusir gitu. Jadi mereka pindah ke sana, pindah ke sini seperti ya nggak punya tempat gitu. Nah sebenarnya kalau kita mengatakan ya Yahudi ini harus diusir dari Palestina gitu. Nah sebenarnya tempat mereka pulang tuh kemana gitu. Soalnya kan walaupun mereka sebelumnya sudah nyebar di Eropa, di Afrika, di China dan sebagainya, itu kan tetap mereka sebagai bangsa yang terusir gitu, bangsa yang ya barangkali kalau bahasa saya tidak punya tempat di bumi gitu. Gimana Pak? Mungkin sekian dari saya, terima Ya. kasih. Sebenarnya itu bangsa terusir itu kan bahasanya orang-orang pro Yahudi, ya kan? Mereka tuh bangsa terusir itu begini.
Mereka itu bangsa terusir dalam sejarah. Di era kekuasaan Islam, teman-teman sekalian, kalau kalian baca ensiklopedia Yahudi, kalian akan menemukan bahwa ratusan orang Yahudi tinggal di dunia Islam. Di Salonika, Turki itu menjadi pusat orang Yahudi di kehilafahan Utsmani. Di Palestina ada 1000-an lebih orang Yahudi di era dinasti Utsmani. Mereka terusir di sana. Mereka malah hidup nyaman. Di Andalusia Spanyol itu mereka itu nggak terusir, mereka malah menjadi pejabat-pejabat pegawai pemerintah. Ada yang bahkan menjadi ahli hukum Islam, bahkan ada yang menjadi ahli filsafat. Mereka nggak terusir. Di Eropa juga sama. Nah, cuma masalahnya gini, orang Yahudi di Eropa itulah yang mereka terusir sebenarnya. Karena kenapa? Eropa itu kan Kristen, apalagi di abad pertengahan. Kristen itu kan yang berkuasa penuh sampai mengatur kekuasaan dan lain-lain. Nah, bagi Kristen, Yahudi itu pembunuh Yesus, ya. Nah, musuh bebuyutan, makanya orang Yahudi itu dikejar-kejar terus sama orang Kristen di masa lalu. Makanya memang di era Eropa di Eropa abad pertengahan itu Yahudi memang tidak ditempatkan dalam posisi yang baik gitu. Nah, itu dalam sejarah. Dalam konteks kekinian, mungkin pertanyaan tadi, terus mau kemana ketika warga Israel diusir sekitar 8 juta sekarang itu ya? 8 juta, dulu kan cuma 1000-an orang. Kemudian naik sampai 8 juta orang, 6 juta deh. 8 juta itu dengan warga Muslim ya. Apa yang 6 juta? 6 juta orang warga Yahudi di sana. Mau kemana? Ya itu urusan negara-negara maju. Karena yang backup itu kan negara maju, ya enggak? Yang backup itu Amerika kan? Amerika, Inggris, Prancis, Eropa. Ya kita nggak usah mikirin. Pokoknya 6 juta orang itu pergi dari wilayah Palestina dan warga-warga Palestina yang diambil tanya dikembalikan. Nah terus mau kemana mereka? Ya silakan. Amerika, Inggris, Prancis, Uni Eropa silakan mikirin. Banyak kok wilayah di Amerika itu luar biasa luas wilayahnya kan. Di Eropa itu banyak wilayah-wilayah yang masih kosong gitu. Eropa kan warganya cuma sedikit gitu. Warga Indonesia lebih banyak daripada warga Eropa kan. Gitu. Ya silakan pikirin sendiri. Ngapain kita mikirin? Yang penting pokoknya kita usir mereka yang mikirin. Mereka punya banyak duit kok. Ya kan? 3 miliar dolar loh Amerika pakai untuk bantu senjatanya. Ini 3 miliar dolar itu berarti kalau kali 15.000 itu 45 triliun ya, amil ya, Indonesia gitu. Itu kan banyak banget itu dipakai untuk bangun rumah itu, pemukiman baru itu kan. Apalagi Amerika kan negara yang teknologi tinggi, serahkan saja kemana kek, ya kan? Eropa kek, di Amerika kek, gampang. Dan tidak semua warga Israel itu kan dan banyak sekali warga Israel itu kan warga ini berkenegaraan ganda. Ada yang warga Amerika, bisa bolak-balik, ada yang warga Eropa. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Dan sekali lagi itu bukan urusan kita untuk mikirin itu. Itu urusannya negara-negara yang backup yang punya duit banyak. Ya, kita nggak usah mikirin. Oke? Mudah-mudahan terjawab loh. Bagaimana dari Said? Apakah sudah terjawab? Oh, sudah terjawab. Jadi teman-teman semua yang masih ada pertanyaan boleh untuk raise hand ataupun menggunakan fitur chat dalam Zoom. Oke. Ahsana Maswai, silakan untuk bertanya. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya nggak bisa on cam. Terus izinkan saya bertanya, kan sekarang banyak seperti bentuk dukungan-dukungan lewat sosial media atau yang lain, begitu demo atau gimana. Dari Bapak sendiri, apakah bentuk dukungan itu harus terang-terangan melalui sosial media atau kita hanya cukup mendoakan atau bagaimana? Dan menurut bagaimana kalau dari Bapak sendiri dukungan yang paling efektif untuk dari konflik Palestina dan Israel ini, gitu Pak. Terima kasih. Masih mute Bapak. Maaf. Tadi pertanyaan apa tadi? Amil, mohon dibantu Amil. Kira-kira dukungan yang paling efektif untuk kita lakukan kepada saudara kita di Palestina, apakah dalam bentuk demo, apakah kita eksplisit mengkampanyekannya di sosial media, atau bagaimana cara yang paling efektif menurut Ustadz? Yang saya tangkap begitu, Ustadz.
Ya, kita kan warga ya. Kita kan kalau kalau kan ada levelnya tuh, ada levelnya teman-temannya. Kalau level negara ya harusnya aksi langsung gitu, boykot, embargo, perang itu. Tapi kita sebagai warga, sebagai mahasiswa, bagaimana upaya kita? Upaya kita itu adalah ikut dalam perang opini. Karena Israel itu juga ikutan perang opini, teman-teman. Tadi itu siapa tadi itu yang ngomong ada yang podcast macam-macam itu bagian dari perang opini. Nah, ini sama lah dengan ini ya. Ini sama dengan Amir kayaknya pernah nanya ke saya, apa efektifnya kita ikut-ikutan di sosial media. Saya bilang sama dengan ini pemain sepak bola. Apa yang membedakan pemain sepak bola yang punya penonton dan tidak? Nah gitu. Apa yang membedakan secara semangat pemain sepak bola ketika tiba-tiba trending nih Argentina mau lawan Brazil. Tapi yang trending internasional itu Argentina, Brazil nggak ada yang ini. Bagaimana kira-kira mentalnya Brazil? Nah, itu kira-kira. Jadi kita lakukan sesuai dengan apa yang kita bisa kita lakukan dan yakinlah bahwa itu berpengaruh sekali. Gitu. Dan yang terjadi sekarang banyak demo itu kan demo kemudian di media sosial trending, diskusi di YouTube banyak dan seterusnya, di Facebook status banyak. Itu kan bisa menutupi semua upaya propaganda Israel kan melalui media massa kan. Israel punya CNN, punya media di Barat kan sudah punya media di Barat itu kan mayoritasnya yang memang pro Israel. Nah kita kan nggak punya media kan, yang kita punya apa? Kita punya HP, restory, reshare, like, comment, dan subscribe. Nah, apakah itu tidak berpengaruh? Berpengaruh banget, teman-teman. Semakin kalian banyak like, melihat, maka viewersnya akan semakin tinggi. Tingkat ke penyebarannya semakin tinggi. Dan itu akan membuat banyak orang tersadarkan. Karena sekarang itu kan orang bangun tidur lihat TikTok, sebelum tidur lihat TikTok, ya kan? Akhirnya kan kalau teman-teman lihat di sekarang itu banyak orang-orang yang pro Yahudi sekarang berubah menjadi pro Palestina. Gara-gara apa? Mereka lihat di sosial media. Bisa jadi kalian termasuk orang-orang yang sudah pernah story, reshare itu, dan mereka nyampe kepada mereka. Ini penting. Jadi kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Sekecil apapun itu. Ya. Dan kondisinya sekarang itu, Israel itu ini membayar banyak influencer, bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung, untuk melegitimasi serangan mereka gitu. Mereka mengatakan ini kan defensif, ini kan pembelaan diri, Hamas teroris. Sampai sekarang nggak banyak yang setuju kan. Yang setuju kan cuma CNN, negara-negara Barat aja. Tapi publik dunia, baik di dunia Islam maupun di Barat, semua setuju bahwa Israel yang salah dalam perang ini. Kenapa mereka bisa setuju dan sepakat? Ya karena media sosial. Mereka melihat di media sosial kan, langsung gitu bagaimana agresi Israel membunuh anak-anak dan lain-lain. Pertanyaannya, mau nggak CNN menampilkan pembunuhan anak-anak itu pembantaian? Nggak mau pasti kan? Nah, apa yang membuat warga dunia itu sadar dan aksi besar-besaran? Karena media sosial, teman-teman. Ada TikTok, ada Instagram, ada Telegram, ada Twitter yang nge-share setiap hari. Nah, itu yang penting. Itu jihad kita juga. Salah satu kita juga harus terlibat. Jadi, warga Palestina jihad secara langsung, kita jihad dunia maya. Dan itu sangat penting sekali. Coba bayangkan, kalau nggak ada yang nge-share di dunia maya, akhirnya apa? Otak kita itu dikuasai sama CNN akhirnya. CNN, BBC, inilah itulah yang pro Israel. Dan akhirnya warga Palestina habis dibantai, kita mengatakan Hamas memang teroris kok. Israel memang layak kok. Nah, kita nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kira-kira. Ya. Bagaimana dari Mas Wai, apakah sudah menjawab? Sudah. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, masih ada pertanyaan lagi karena ini juga waktunya masih cukup nggak, Ustaz? Kita Boleh. Saudara Ikmatul Wahyuningsih. Monggo untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti saya mau tanya perihal kan balik lagi ke tadi kan, itu kan ada demo kita bisa melalui sosial media ataupun kita bisa terjun langsung ke lapangan. Nah, sedangkan tidak sedikit kemarin kan yang ada negara-negara yang dia tuh mensuplai Yap. sendiri. Gimana? Sedangkan kayak contohnya yang
agak ini ya, Mohon mewet ya, maaf Pak, Hikmah ya. agak Mungkin dimatikan aja videonya mungkin terputus. Hikmah ya. Mungkin videonya bisa dimatikan dulu aja biar suaranya nggak putus-putus. Hmm. Atau ditulis di chat saja boleh. Iya, mungkin ditulis di chat juga boleh. Udah keluar dia. Lempar ternyata. Dari teman-teman semua yang mau bertanya boleh menggunakan fitur raise hand ataupun fitur chat di kolom Zoom. Sambil menunggu tadi Mbak Ikmatul untuk bertanya juga. Cek Mbak Ikmatul apakah sudah bisa untuk bertanya? Bisa izin off cam ya Mas. Oke, Tadi on cam malah lempar. Balik lagi yang tadi kan bahkan para pemimpin negara yang dia mensupport Israel, nah sedangkan warganya sendiri melakukan demonstran dengan mendukung Palestina. Nah itu kira-kira apa yang bisa setidaknya lah apa yang bisa dilakukan agar pemberhentian genosida ini yang dilakukan Israel kehadap Palestina. Intinya tuh yaitu tadi kan sedangkan kepala negara mendukung Israel, warganya mendukung Palestina, sedangkan kepala negara sendiri itu mensupport aksi genosida dengan melakukan penyepelaian senjata. Nah, kira-kira apa yang diperlukan buat pemberhentian setidaknya tuh untuk yang dari awal 7 Oktober ini pemberhentian genosida itu terhadap keluarga Palestina. Nah, satu lagi itu kan balik lagi ke yang tadi itu kan sebenarnya suara itu kan ada di rakyat, bahkan rakyat itu bisa menurunkan pemerintah. Setahu saya itu warga Israel sendiri mereka seringkali bukan seringkali beberapa kali melakukan demonstran kepada kepala pemerintahan Israel agar turun jabatan. Namun kenapa sampai sekarang tidak ada upaya penurunan jabatan dari kepala Israel seperti apa yang disuarakan rakyat gitu. Maaf Mas kalau muter. Terima kasih. Monggo Ustaz untuk dijawab. Ya, yang pertama gini, cara yang paling efektif itu tentunya adalah negara ya, pendekatan negara. Karena ini kan tentara nih yang ngirim tank, pesawat, bom dan macam-macam. Kalau sipil kita mau datang ke sana ngapain? Kita datang ngerecokin dan datang dibunuh gitu kan. Kita datang bareng-bareng Palestina demo ya. Bom sekali turun mati semua kita kan gitu. Jadi nggak mungkin. Ini sebenarnya kalau menghentikan Israel ya levelnya negara. Harus PBB atau kalau PBB nggak bisa diharapkan negara oke lah gitu kan. Negara-negara muslim itu kuat-kuat kok. Kalau dunia Islam itu disatukan tentaranya itu 10 juta orang gitu. Itu ngalahin Amerika itu jumlah tentaranya ya gitu. Jadi kita banyak sebenarnya kalau kita punya nyali gitu. Nah sementara masalahnya adalah pemimpin tidak punya nyali kan. Nah ini sama dengan tadi yang tadi penanya bilang gitu. Kita nggak ada yang bisa diharapkan dari pemimpin. Nah karena nggak ada yang bisa diharapkan dari pemimpin, nah siapa yang bisa diharapkan ya kita masyarakat sipil ini. Tapi kalau mau efektif memang tadi mungkin ada boykot ya. Kalau boykot di dunia Islam tidak akan efektif gitu. Misalnya boykot McD nggak efektif. Kenapa? Karena supplier atau mitra dagang utama Israel itu ya bukan dunia Islam. Mitra utama dagangnya itu adalah Amerika dan Eropa, Cina, India. Jadi mau kita boykot McD, mau kita apa macam-macam ya. Kalau mau menghentikan Israel nggak mungkin. Kalau cuma McD macam-macam. Kalau mau boykot ya, boykot yang benar-benar malah boykot ini, boykot Apple, Intel, prosesor-prosesor. Nah, itu artinya berhenti pakai laptop. Karena itu tuh banyak dipakai di Israel, banyak dikembangkan di Israel. Karena Israel itu negara IT sebenarnya. Startup IT, Monday.com itu semuanya dari Israel. Netflix, nah, ya, Google, nah, dibayangkan. Mungkin termasuk Zoom kali punya ini sama Israel. Kalau mau betul-betul efektif, ya kan? Cuman ya tidak akan efektif juga. Kenapa? Karena dunia Islam bukan mitra utama Israel, bukan supplier ekonomi Israel. Suppliernya adalah ya
Eropa dan Amerika, mitra dagang utamanya, jadi tidak akan mengaruh gitu. Kita memboikot secara ekonomi pun nggak ngaruh. Ya efektif itu adalah negara-negara Arab sebenarnya. Kenapa? Karena mereka itu yang menjadi pagarnya Israel sebenarnya. Dan seandainya bisa warga-warga Arab itu yang memblokade, wah warga-warga. Cuma masalahnya gini, ketika warga itu memblokade, maka mereka akan berhadapan dengan pemimpin mereka sendiri. Pemimpin pasti akan menghantam mereka atau bisa jadi menembaki mereka. Atau misalnya Eropa nih, di Eropa, di Amerika, diblokade tuh pesawatnya Israel ke Amerika, ke Eropa itu semua di stop, nggak boleh turun, gitu kan. Demo mau diduduki bandara, itu kan Israel nggak boleh masuk, pesawat Israel nggak boleh masuk, itu pasti kena, itu yakin. Barang-barang Israel nggak boleh, barang-barang Eropa, Amerika yang akan diekspor ke Israel, kapal, pesawat itu diboikot semua tuh sama gerakan-gerakan pro Palestina di Eropa dan Amerika. Wah itu pasti nangis, pasti Israel. Gitu. Ini ada Iqmah yang komen. Ya idealnya ya. Ini saya bilang idealnya. Kalau punya nyali, ya. Intinya punya gini. Pemimpin tidak ada yang bisa diharapkan. Jadi yang bisa diharapkan adalah masyarakat. Cuman memang juga tidak mudah ya teman-teman untuk misalnya warga Eropa, warga Amerika itu memboikot karena mereka pasti akan berhadapan dengan pemerintah. Mereka akan dianggap melanggar hukum dan dipenjara, ya kan? Pasti akan dipenjara. Di Prancis, Jerman saja aksi pro Palestina aja itu dipukulin, disiram pakai gas air mata. Apalagi boikot ini itu, mereka pasti akan dianggap pelanggar atau. Nah, terus kalau begitu apa yang harus dilakukan? Saya tidak memberikan rekomendasi ya, tapi begini. Saya lihat bahwa masyarakat dunia termasuk dunia Islam itu akan melihat bahwa para pemimpin-pemimpin mereka itu nggak bisa diharapkan. Sehingga saya melihat ke depan warga itu akan bergejolak atau masyarakat akan bergejolak dan mungkin mereka akan arah-arahnya ke depan ini ya, tapi kita tidak tahu kapan. Arah-arahnya ke depan ini masyarakat itu akan mengganti kepemimpinan atau mengganti pemimpin mereka dari pemimpin yang pro Israel menjadi pemimpin yang pro Palestina. Itu di Eropa. Di dunia Islam misalnya, di dunia Islam bisa jadi dunia Islam itu ke depan warga-warga Arab itu, warga Muslim itu akan kecewa dengan pemimpin mereka dan mereka akan mengganti pemimpin mereka baik itu di pemilu atau reformasi atau revolusi, mengganti pemimpin mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang pro terhadap kemanusiaan, pro terhadap Palestina. Itu dalam jangka panjang. Karena saya yakin ini kan kekecewaan politik dan namanya kekecewaan politik itu akan melahirkan pergolakan politik dan perubahan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana dengan Israel? Ya nggak mungkin. Walaupun di Israel itu beberapa tahun terakhir ini, itu ada upaya untuk meruntuhkan kekuasaan Netanyahu. Bahkan kelompok-kelompok oposisi gitu. Bahkan pas saat awal-awal perang ini pun, itu kelompok oposisi mengatakan ini kesalahannya Netanyahu. Tapi kan mereka tidak mau menurunkan Netanyahu. Kenapa? Karena mereka sedang berhadapan dengan musuh dari luar. Coba bayangkan, kalau ini lagi perang, terus tiba-tiba pemerintahannya dibuat rusak, siapa yang bakal menang? Pasti musuh yang menang kan? Ya enggak? Misalnya sama kayak gini nih, kita itu perang antar kampung, ya kan? Kampung ini sudah nyerang duluan, kita sibuk di dalam, gara-gara kamu nih, gara-gara kamu, nyalah-nyalahin kan? Kita sibuk saling tunjuk. Sementara musuh ini sudah ngarahin senjatanya ke kita. Apa yang terjadi? Kita bakal menang nggak? Nggak mungkin. Nah, itu yang terjadi di Israel. Jadi mereka sekarang diam dulu, rapatkan barisan dulu, fokus untuk melemahkan musuh. Setelah itu baru ribut-ribut lagi, gitu. Kenapa? Karena ada ancaman eksternal. Karena ini bicara mengenai eksistensi negara. Ya. Makanya mereka mengatakan kepentingan pemilu itu cuma kepentingan domestik. Tapi perang dengan lawan luar ini kepentingan kedaulatan negara. Walaupun misalnya Netanyahu diganti, tapi kalau Hamas menang mengalahkan Israel, ya nggak ada artinya kan? Gitu. Nah, ini bicara mengenai hal apa yang harus diprioritaskan. Makanya Netanyahu sekarang tidak diganti-ganti. Karena ya perang sekarang sedang berlangsung. Karena pergantian pemimpin itu butuh waktu kan. Netanyahu digulingkan, kan butuh waktu rapat sidang ini itu. Kan bingung tentara. Ini kok kita mau perang tapi di politik kita ini nggak rapi softnya, ini gimana? Nah, itu kira-kira logikanya. Oke. Itu Amel. Bagaimana dari saudara Hikmatul, apakah terjawab? Terjawab. Makasih Pak SP, makasih Mas. Oke, siap.
Mungkin karena sudah mendekati pukul 5 juga, pukul 17.00, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab ini. Mungkin dari teman-teman juga ada yang mau bertanya, tapi karena berhubung waktunya sudah habis, kita beralih kepada acara selanjutnya. Mungkin acara terakhir, kita persilahkan kepada Ustadz Hasbi untuk memberikan sekitar 5 menit closing statement untuk kajian kali ini. Oh, saya kira apa ya namanya, intinya teman-teman sekalian, yang poin terakhir adalah sebagai muslim kita punya kewajiban untuk membela saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, dan membela orang-orang yang terzalimi siapapun mereka walaupun mereka bukan muslim ya. Karena ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, unzur akhaka adzalimu au al-mazlum. Tolonglah saudaramu, orang yang dizalimi maupun yang terzalimi. Yang menzalimi ataupun yang terzalimi. Jadi itu sudah melekat di kita. Kalau kita tidak terlibat, maka konsekuensinya dua, pahala atau dosa. Ingatlah burung pipit. Waktu Nabi Ibrahim dibakar, burung pipit itu kecil sekali, bolak-balik dari laut ngambil air ke mana? Ke Nabi Ibrahim untuk disiram gitu. Kemudian tiba-tiba burung gagak datang, nanya, "Wahai burung pipit, ngapain kamu burung pipit? Memang kamu merasa bisa memadamkan api Nabi Ibrahim? Kamu kan kecil." Burung pipit bilang begini, "Ya saya memang tahu bahwa saya tidak bisa memadamkan api Ibrahim, tapi setidaknya ini menjadi bahan saya pada saat saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya berdiri di sisi mana dalam masalah ini." Nah, itu. Kenapa? Karena setiap sikap itu ada hisapnya, teman-teman sekalian. Kita berada di sisi yang mendukung Palestina atau tidak mendukung Palestina. Itu saja. Dan disitulah pahalanya atau dosa kita. Mungkin ada yang mengatakan netral. Enggak ada orang yang netral. Orang yang mengatakan netral itu pasti pro Israel. Itu saja intinya. Dia cuma malu-malu. Ya kan? Coba bilang, tanya tuh orangnya, kemanusiaan netral. Coba tanya, beneran netral atau kamu memang sebenarnya pro Israel? Kalau dia sakit itu pasti ya deh pro Israel. Itu aja sebenarnya. Atau bingung tuh harus diperjelas. Nah, saya kira itu ya teman-teman sekalian. Saya kira itu ada doa enggak, Amil? Amil, ada doa enggak? Ada doa Ustadz. Siapa yang baca doanya? Nanti kalau Ustadz juga berkenan boleh, tapi kami juga sudah sediakan. Oh, baik. Kalau ada ya. Tapi begini ya, untuk akhir ini kita intinya harus selalu care, peduli ya terhadap seluruh saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Demikian, terima kasih teman-teman sekalian sudah mengundang saya sore hari ini. Saya senang sekali. Dan saya kira jarang ya mahasiswa bikin acara-acara kayak gini, dan bahkan di HI sendiri yang hubungan internasional politik saya nggak pernah dapat undangan. Bahkan saya nggak pernah mendengar ada diskusi dari HI gitu. Malah yang ngadain malah prodi gitu ya, bukan anak-anak mahasiswa. Saya sangat mengapresiasi dan menurut saya ini penting untuk dilanjutkan ke depan dan dipertahankan biar kita tahu gitu apa yang terjadi di masyarakat kita dan bagaimana kita harus bersikap. Ya, apalagi sebagai mahasiswa itu kan agen perubahan sosial. Ya kan? Nah, kalau nggak melakukan itu ya terus siapa yang bisa diharapkan? Oke, itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup menarik sebenarnya pembahasan tentang Palestina ini, karena sebenarnya tanah Palestina kan sebenarnya dari jauh-jauh sebelumnya itu memang sudah terjajah. Pas tadi yang disebutkan oleh Ustadz Hasbi, di tahun 1917 ketika Turki Utsmani jatuh, itu Prancis, Inggris, dan Amerika mulai mengambil tanah Palestina dan membiarkan orang-orang Yahudi untuk masuk di sana. Dan pada tahun 1948 kemudian ada kejadian yang menyebabkan orang-orang Palestina itu terusir. Sekitar 750.000 warga Palestina itu harus terusir karena kejadian yang disebut dengan Nakbah itu. Berlanjut kepada acara selanjutnya, kita akan ada sesi doa yang akan dibawakan oleh Irfan Zulkarnain Anas. Pada saudara Irfan kami persilahkan. Mari kita terdekatkan kedua tangan kita dan menundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجد من النار والأخرى عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sampai pada penghujung acara, tapi sebelum kita tutup, kita ada sesi foto bersama. Nah, mungkin bagi teman-teman yang tidak punya kendala jaringan, bisa untuk mengaktifkan kamera untuk sesi dokumentasi. Kita tunggu sekitar 30 detik kayaknya. Monggo teman-teman yang tidak ada kendala. Oke, di slide pertama, 1, 2, 3. Kemudian lanjut di slide kedua, bisa diaktifkan kameranya. 1, 2, 3. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kajian ngopi. Ngopi ini adalah singkatan dari ngobrol perkara Islam yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Fakultas Jamaah Al-Ghuraba FMIPA UII. Dan alhamdulillah tadi sempat sampai 47 orang yang telah bergabung. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga apa yang sempatkan di sore hari ini bisa menjadi keberkahan dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Setelah sampai kepada penghujung acara, kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Makasih banyak ya, Ustaz. Sudah. Sama-sama. Ya. Ya, Ustaz. Saya pamit ya teman-teman ya. Ambil Ya, ya, Ustaz. kawan-kawan ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Yuk, assalamualaikum. Teman-teman semua yang mau live boleh live.